Pak Profesor Mulyaman Hadad, PhD, sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Baik, mohon dapat ditandatangani oleh para mitra terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Sekjen Pengurus Pusat MES. Dan semoga dengan penandatanganan nota kesepahaman ini semakin menguatkan komitmen masyarakat melalui implementasi program-program berkelanjutan. Selanjutnya kita saksikan bersama penandatanganan oleh Sekjen Pengurus Pusat MES. Silakan berikan senyuman terbaiknya dalam 3, 2, 1. Terima kasih. Dan Ketua Pengelola Lembaga Aplikasi Keuangan Syariah Bapak Teddy Sutardi untuk naik ke atas panggung. 1, silakan tekan layarnya. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Sekalian yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat sebesar 4.128 triliun ya pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 4.253 triliun pada tahun 2022. Dari ke-6 sektor industri halal yang kita sempat identifikasi, yaitu makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, fashion muslim, farmasi halal, kosmetik halal, media dan rekreasi halal. MAG disilakan. Dari ASEAN ke Cipete Raya. Bapak dan Ibu, marilah kita ikuti diskusi hari ini dengan semangat dan bahagia. Kita juga Pak Ijek yang pada tanggal 5 September kemarin baru selesai mengakhiri jabatan beliau sebagai Wakil Gubernur, dan yang ketiga Pak Said Mulyadi, Bupati Pidijaya, kami persilahkan. Narasumber di samping kanan saya ini persis usianya masih sangat-sangat muda, 39 tahun. Pak Ijek persis 10 tahun di atasnya, 49 tahun. Kalau Pak saya tidak usah disampaikan, kelihatan gambutnya. Tapi saya kira ketiga narasumber ini merupakan pengurus MES. Pak Emil merupakan pengurus Ketua Wilayah Jawa Timur, kemudian Pak Ijek di Sumatera Utara, dan Pak Said Ketua DPD di Pidijaya. Kita ingin mendengarkan nanti bagaimana ketiga pemimpin di daerah ini menggerakkan ekonomi syariah, supaya bagaimana ekonomi syariah bisa kontribusi terhadap ekonomi nasional secara keseluruhan. Untuk sementara silahkan Pak menempati tempat yang telah disediakan. Karena memastikan seluruh produk food and beverage itu harus tersertifikasi halal.
Nah, kita kemudian mencoba di tahun 2023 ini mendorong sesuai dengan sistem self-declare Ya, BPJK. yang kemudian mempermudah proses sertifikasi halal dari sisi waktu maupun biaya karena tidak perlu diulang lagi. Dan tahun ini kita 160.000 lebih. Itu kebijakan dari pemerintah provinsi. Tentunya kebijakan semua tetap dari pusat, tetapi pemerintah provinsi melakukan sinergi dengan seluruh elemen karena kan kita punya 12.000 pendamping penyediaan halal pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal berbasis self-declare BI bersama dengan OJK dan juga dengan, kalau nggak salah Bapak masih di sana dengan OJK dan juga seluruh pondok pesantren besar Jawa Timur ya, kita bicara Genggong, Loso, Lirboyo, Langitan, dan mungkin Pulau Kiai menandatangani bersama Pak Fikako sebuah komitmen untuk membangun Jawa Timur sebagai basis dari Baik, terima kasih. Disilakan untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Ini kan udah hasil ya, kita berdoa saja supaya kita bisa mengikuti ini. Jujur saja, saya pun walaupun dari awal terlibat ekonomi saya belum tentu loh saya bisa mengikuti ini, tapi 2023 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran para menuju ke Masjid Al-Tahir. Bagian dari side event ya. Sampai tadi pagi. Delegasi kita sebagai stand.
Masjid At-Tahir ya. Ya Cilengsi lah ya. Ini kita ada wisata kulinernya juga nih. Jadi selain rumah ibadah, sekolah, ada pasar malamnya juga. Indah sekali nih kalau malam-malam bawa keluarga kayak ya suasana piknik keluarga lah. Dengan jajanan yang murah meriah UMKM. Luar biasa nih Pak Erick Thohir menciptakan suasana sedemikian rupa. Luar biasa. Saksikan terus ya. Kesini kan? Adanya pegang. Kayak mau gerimis ya Rim. Salad buah ngeri juga. Ini habis rapat, acaranya tahu sih ya. Iya, membosankan ya. Iya, capek masalahnya itu kan. Jangan kasihan. Masjid At-Tahir yang lihat ya, ada panorama seperti di Abu Dhabi nih, seperti ini atau kayak di Burj Khalifah ya semi lah ya, minimal bagi orang Indonesia yang mau melihat seperti panorama laser ya seperti ini kira-kira. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur telah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kuasanya pada hari ini, hari Sabtu 30 September 2023 bersama dengan hadirnya siapa saja. Kalau saya kan pas bulan bahkan apapun penelitian 1 tahun di dalam keran dicapai batu pasang kuping di antara saya sebutkan kuliahnya kan sudah selesai 2 tahun. Oke. Ada tokek ketipu batu. Oke lah kalau begitu. Bapak Ibu sah-sah saja nggak jawab salam. Syarat yang pertama dalam agama Islam, apabila yang salam memang telinganya tuli. Ya, saya yakin di sini nggak ada yang tuli, betul kan? Nah, yang kedua boleh nggak jawab salam. Syarat jawab salam memang lisannya gagu atau bisu. Di sini juga yakin nggak ada yang bisu, betul kan Bapak Ibu? Yang keberapa syarat?
Yang keberapa Bapak? Boleh tak jawab salam? Syarat yang salam memang orangnya punten majnun. Apa artinya majnun? Saya nggak sampai hati terjemahannya. Malam ini di tempat yang mulia, di tempat yang mewah istimewa, nggak ada yang tuli, betul nggak? Nggak ada yang bisu, betul nggak? Apalagi yang majnun, yang hadir saudara-saudara kita tercinta ini adalah yang soleh dan solehah. Ya Allah, yang laki-lakinya selalu buat istrinya makan sebutan duduk di taman, bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Insya Allah, ambil di depan doain. Saya beri lagi deh. Ya, ini yang laki-lakinya selalu buat istrinya makan sebutan duduk di taman, bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Insya Allah juga yang akhwatnya yang sudah berumah tangga selalu buat suaminya burung gelatik naik delman, bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Karena tidak ada 3 kelompok yang tadi saya sebutkan, coba saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga beliau, keluarga, putra putri selalu Allah sehatkan, amalkan dalam taat, dan betul-betul barokah rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, dijauhkan musibah dan malapetaka. Ya Allah, mudah-mudahan selalu zuriyah soleh dan solehah. Ini di jurusan saya sastra. Sastra. Assalamualaikum semua, sehat-sehat semua. Maaf, baru dari Surabaya. Dan keluarga besarnya selalu Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridhaan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu pantun pembuka dari saya, Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak lagi. Salam silaturahim dari Al-Faqih Taufik Rahman. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Jangan sama dong kobul begitu, tinggal di depan orang aja kalian begitu. Gila-gila di baliknya tolong ada sulit, ada peliti, kalian jangan berpaling ke lain hati. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, Al-Faqih bukan maksud Tohir selaku Ketua Umum Pengurus Pusat MES, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul semua di sini, dan tentu para senior, para pimpinan masyarakat bersyariah. Saya bersyukur. Tentu masjid ini masjid yang indah. Tetapi tentu kebahagiaan kami di keluarga bukan karena indah daripada fisik masjid ini, AC-nya, lampunya, kemewahan daripada bangunan, tapi keindahannya keluar sudah. Satu, kami sekeluarga merasa ini indah karena kami sekeluarga bisa memberikan
menyampaikan kepada almarhum Bapak kami Haji Muhammad Thohir, masjid yang beliau cita-citakan sebelum beliau wafat di tahun 2017. Indah kedua buat kami adalah bagaimana masjid ini bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya, menjadi sebagai salah satu tujuan wisata. Artinya apa? Masjid ini milik masyarakat. Masyarakat bisa bersolat di sini, bisa berdoa, bisa juga kembali yang kita selalu idam-idamkan membangun masyarakat ekonomi syariah. Karena kita bisa lihat di depan, mereka tidak dipungut bayaran sewa, tetapi mereka bisa berdagang secara maksimal. Inilah yang selalu saya sebutkan di awal-awal saya menjadi masyarakat ekonomi syariah, bahwa kita membangun masyarakat ekonomi syariah ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua, untuk masyarakat kita. Karena yakinlah, kita tidak mau ekonomi kita tumbuh bagus, tetapi kita juga melihat yang namanya disparitas antara kaya dan miskin. Ini kenapa hadirnya kita. Inilah perlunya kita mengintervensi kebijakan untuk semua. Insya Allah keindahan masjid ini adalah keindahan milik kita bersama, milik keluarga kami, milik masyarakat, dan juga indah ketika ada hasilnya untuk semua. Saya dengan segala kerendahan terima kasih atas kehadirannya. Tentu sudah pada lapar, apalagi ikan patin yang di depan ini salah satu paling top di daerah ini, ikan patin bakar bambu. Sampai tentu tujuan yang kita bisa rasakan hari ini. Besok kita berdiskusi bagaimana kita terus bisa memperbaiki program-program yang baik, yang nyata untuk kemaslahatan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan. Oh iya Pak. Putu ya? Iya Pak. Oh, siap. Ayo makan lagi, besok bubar ada meeting. Itu dong, maaf. Halo.
Asrorun Niam Soleh, Bapak Arif Mulyadi, Bapak Syahrizal Abbas, dan Bapak Muladi Mugeni. Kepada Bapak Profesor Mulia Mande Hadar PhD, disilakan untuk memimpin jalannya sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan basmalah, sorry. Ini karena ingin cepat selesai. Belum apa-apa, udah alhamdulillah. Alhamdulillah karena pagi hari ini kita semua sehat. Setelah selesai penetapan tata tertib sidang dan peserta Musyawarah Nasional ke-6 Masyarakat Ekonomi Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya, setelah menimbang pertama bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-6 Masyarakat Ekonomi Syariah atau Munas ke-6 MES, maka dipandang perlu disusun tata tertib persidangan. Kedua, bahwa untuk tindak lanjut poin pertama di atas dan terwujudnya agenda acara yang mengikat semua peserta sidang, maka perlu ditetapkan di dalam surat keputusan. Mengingat yang pertama adalah anggaran dasar pasal 17. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas amanah yang diberikan dengan gotong royong, dengan kebersamaan, tantangan yang kita hadapi saat ini, insya Allah bisa kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, selaku Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Bapak Presiden sekalian.
jajaran wakil ketua, anggota Dewan Pembina, Dewan Pakar, penyantun, pengurus pusat masyarakat Indonesia yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bapak Ibu keluarga besar masyarakat Indonesia, baik dari pusat, wilayah khusus maupun daerah, dan dari seluruh perwakilan yang hadir dari luar negeri yang tadi malam kita sempat bertemu. Terima kasih atas kehadiran. Para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, para wakil ketua Dewan Pembina, pengurus pusat MES, ketua umum pengurus pusat MES, dan seluruh jajaran, Direktur Utama Bank Mandiri, perwakilan pengurus pusat, pengurus wilayah khusus, dan pengurus daerah MES dari seluruh penjuru dunia, para tamu undangan, serta hadirin peserta musyawarah nasional ke-6 masyarakat ekonomi syariah yang berbahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum dan Direktur Utama Bank Mandiri untuk pemukulan gong. Baik, akan kami hitung bersama-sama dimulai dari 3, 2, 1. Alhamdulillah, dengan demikian pembukaan Musyawarah Nasional ke-6 Masyarakat Ekonomi Syariah telah diresmikan. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Tadi rupanya ada gempa. Iya. Kenapa ada goyang? Dan saya bergoyang-goyang. Mudah-mudahan kita membawa apa-apa. Saya selalu berdoa ya, supaya kita itu dijaga. Ya Allah. Apalagi yang sholat subuh. Setidaknya 5 hal yang akan disampaikan pada sesi ini. Pertama, seputar visi dan misi. Kemudian dilanjutkan dengan arah kebijakan. Selanjutnya akan disampaikan laporan program kerja dan tata kelola organisasi oleh Sekretaris Jenderal Bapak Iki Hasan, serta laporan keuangan oleh Bendahara Umum Bapak Heri Gunadi. Sebagaimana termuat dalam garis-garis besar kebijakan organisasi, visi MES pada tahun 2021-2030 adalah ekonomi dan keuangan syariah yang berkontribusi signifikan dalam perekonomian nasional. Visi ini kemudian diturunkan ke dalam 3 misi untuk setiap periode kepengurusan, yaitu 2021-2023 mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah, 2023-2027 memperkuat kontribusi ekonomi dan keuangan syariah dalam perekonomian nasional, dan tentunya 2028-2030 mendorong implementasi sistem ekonomi dan keuangan syariah yang menyeluruh. 8 seri talk show on air di radio dengan 13 video edukasi yang telah diproduksi dan 12 seri podcast. Selama 2022 penerima manfaat semakin banyak dan berkembang mencapai 43.143 orang dengan 173 kegiatan program yang diantaranya 94 kegiatan roadshow di berbagai daerah, 7 kegiatan pendampingan, 41 talk show on air di radio, dan 26 seri podcast, melibatkan sejauh ini 50 kepengurusan MES
baik di daerah maupun di luar negeri. Nah, dapat kami sampaikan juga pada saat ini struktur kepengurusan masyarakat ekonomi syariah. Terima kasih Pak Ketum, Pak Sekjen, dan Pak Bendahara Umum atas penyampaian laporannya. Bapak Ibu sekalian, peserta sidang Munas, baru saja kita dengarkan, kita simak laporan pertanggungjawaban pengurus pusat MES periode 1439-1442 Hijriah. Apakah bisa kita setujui? Sebetulnya saya ada pantun juga dari Semarang lanjut ke Pati. Salah bagaimana? Dan sebagaimana kita bahas, periode selanjutnya adalah 1445 sampai 1449 Hijriah, 5 tahun. Pimpinan kelima Freddy Rika Widya Saride, pimpinan selanjutnya IG Asim, pimpinan sidang selanjutnya Arif Mulyadi, Safira Mahrusa, Muladi Mugni, dan Haris Saleh Arif. Surat keputusan Munas ke-6 MES nomor 8 tentang penetapan program kerja nasional tahun 2024-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan usulan dan saran peserta yang berkembang di dalam sidang Komisi Pramunas 6 MES. 2 usulan dan saran peserta yang berkembang dalam sidang pleno Munas ke-6 MES memutuskan menetapkan penetapan program kerja nasional 2024-2027. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Plaza Mandiri tanggal 1 Oktober 2023 Masehi. Pimpinan sidang pertama Mulyaman Dehadat, pimpinan sidang kedua Erick Thohir, pimpinan sidang ketiga Iwan P. Konjowinoto, pimpinan sidang ke-4 Frederica Widyasari, pimpinan sidang ke-5 IGE Hasim, selanjutnya Arif Mulyadi, Safira Mahrusa, Muladi Mugni, dan terakhir Khairul Saleh Arif. Tim formatur dulu bersidang selama 7 menit untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus MES periode berikutnya. Nah, sembari menunggu akan ada sharing session. Nah, sebagai wadah bagi Bapak Ibu apabila ada masukan, aspirasi terkait kepengurusan MES yang akan dipandu oleh Bapak Iwan Konjowinoto dan Bapak Arif Mulyadi. Mirip kultum berarti kuliah 7 menit, sharing 7 menit. Saya persilahkan dan diharapkan masukan kreatif, konstruktif untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, sayangi, dan insya Allah juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pimpinan sidang dan peserta masyarakat Munas Masyarakat Ekonomi Syariah ke-6. Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang tadi diputuskan di dalam rapat formatur. Keputusan itu menunjukkan yang pertama adalah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara. Yang pertama adalah ternyata aspirasi yang berkembang itu cukup banyak. Jadi itu mengejutkan sekali karena aspirasinya cukup banyak, sehingga sebenarnya waktu yang 7 menit tadi tidak cukup untuk berdiskusi. Namun dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah adanya amanat dari Ketua Dewan Pembina yang juga adalah Ketua Tim Formatur
terkait capaian yang luar biasa dalam kepemimpinan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah 1445 dengan kegiatan yang begitu banyak ya, yang lebih dari 170 kegiatan dan memberikan dampak penguatan ekonomi syariah, utamanya adalah merger bank syariah dari 3 bank BUMN dan penyelamatan Bank Muamalat Indonesia, dan kemudian juga aspirasi yang berkembang dari pengurus-pengurus daerah terkait harapan atas sustainability, kesinambungan kepengurusan untuk melanjutkan kemajuan ekonomi syariah yang berhasil dicapai dalam 3 tahun terakhir, namun juga dengan catatan agar Ketua Umum MES terpilih lebih intens untuk hadir dan menyapa para pengurus penggerak MES di daerah. Saya akan membacakan surat keputusannya. Sebelum itu perkenankan saya alhamdulillah tadi diajari oleh Pak Igi untuk menyampaikan pantun, karena rasanya nggak enak dari tadi pantunnya banyak, pada saat acara yang paling penting tidak ada pantunnya. Bulan bintang menyinari malam, menjadi pedoman jalan di kegelapan. Bersama MES terus berjuang agar umat Islam menuju kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya setelah menimbang, 1. bahwa Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah dipilih dari sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas luar biasa. 2. bahwa Munas 6 MES telah memberikan kuasa kepada tim formatur untuk memilih Ketua Umum Pengurus Pusat MES periode 1445-1450 Hijriah. 3. bahwa untuk tindak lanjut poin 1 dan 2 di atas maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan, mengingat 1. anggaran dasar pasal 17, 2. anggaran rumah tangga pasal 6 dan 16, 3. tata tertib Munas 6 MES pasal 15 dan 16, 4. surat keputusan Munas 6 nomor 11 Munas 6 MES 2023 memperhatikan proses permusyawaratan dan persetujuan suara bulat yang sah dan berjalan sebagaimana mestinya. Memutuskan pertama, menetapkan dan mengesahkan Bapak Haji Erick Thohir dengan nomor 31310500004 dan seterusnya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat MES periode 1445 sampai dengan 1450 Hijriah. Kedua, menugaskan kepada Ketua Umum terpilih untuk menyusun personalia kepengurusan lengkap, notarial dan operasional sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MES selambat-lambatnya 30 hari sejak ditetapkannya surat keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan Munas 6 MES ini yang kemudian dimasukkan dalam akta notaris sampai pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang. Keempat, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, hari Ahad tanggal 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan 1 Oktober 2023. Tim formatur pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah periode 1445-1450 Hijriah 2023-2028, Musyawarah Nasional ke-6 Masyarakat Ekonomi Syariah, Ketua Ma'ruf Amin, anggota 1 Mulyaman Dehadat, anggota 2 Agung Firman Sampurna, anggota 3 Ahmad Erani Justika, anggota 4 Igi H. Action, Igi Hamzah Asin, anggota 5 Siti Ma'rifah, anggota 6 Frederika Widyasari, anggota 7 Muladi Muzumi, anggota 8
Alamsyah, anggota 9 baik mulia. Kita merasa puas dengan kinerja yang kita lakukan di sana. Tapi untuk saya sendiri sebenarnya saya belum merasa puas karena masih banyak catatan yang perlu dibenahi, tentu atas kepemimpinan diri saya sendiri dan juga bagaimana kita menghadapi perubahan yang terjadi ke depan. Ada dua momentum yang sudah sangat dekat dan tidak mudah kita lakukan kalau kita tidak melakukan terobosan yang luar biasa. Kalau kita lihat data-data yang tadi saya baca dari beberapa research global di tahun 2040, di mana ada indikasi Indonesia tidak lagi menjadi negara muslim terbesar. Kita akan terlewati oleh Pakistan dan India. Ini konteks sesuai dengan hukum negara. Keberpihakan harus menjadi sebuah keseharusan. Karena tadi saya sampaikan di awal, kita tidak ingin ekonomi kita terus tumbuh, tetapi kesenjangan terus terjadi. Disitulah kita ada sebagai SDKI cukup. SDKI lanjut Om. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mari kita dokumentasikan kegiatan kita. Nasional. Kami sampaikan kepada